lihat di sini SVD ya, dia memfasilitasi orang muda yang ada di 5 paroki ini. Yang saya melihat seperti itu. SVD Youth ini kan kalau secara struktural dia sebuah organisasi. Tapi saya tidak mau melihat secara sisi organisasinya. Yang pertama saya lihat bahwa siapa saja yang terlibat dalam organisasi ini. Jadi merujuk pada ini. Dan juga selama saya berada di paroki SVD, itu memang kitab suci itu suatu hal yang sudah menjadi, ya istilahnya kayak macam kalau kau mengaku sebagai orang SVD meskipun awam, itu harus benar-benar kuat di kitab suci. Tapi saya lihat bahwa saat ini tuh termasuk saya sendiri orangnya kadang malas baca kitab suci. Justru lebih senang baca ya buku di Istusnas atau mungkin di gramedia.com. Tapi menurut saya peran SVD-nya ini penting. Maksudnya kita jangan mungkin misinya itu kita bawa tetap tentang kitab suci, tapi dalam kemasannya itu yang berbeda. Contohnya dalam bentuk podcast begini juga bisa kita dalam semua kegiatan anak muda, ya bukan hanya anak muda biar anak kecil atau ini kalau mau mereka mau ada acara atau kegiatan, saya suka sekali bergabung dengan mereka. Jadi waktu itu saya tidak pernah menolak ataupun saya berkata bahwa buat apa saya ikut kalau saya ya zamannya sudah tidak harus bergabung lagi dengan anak muda ya. Nah, jadi ya kami beberapa orang. Hai teman-teman, kembali lagi bersama kami di Rafa Podcast. Setelah beribu purnama ya, Rafa Podcast kembali lagi on air dengan settingan studio yang lebih fresh kali ini. Kalau sebelumnya kan studionya agak sempit dan vibes-nya agak menyeramkan. Sekarang lebih fresh dan meledak. Begitu ya? Oke. Sekarang tamu-tamu kita sangat spesial, orang-orang yang sangat spesial diundang khusus dan sekarang mereka sudah berada bersama kita di studio di sini. Sebentar kita akan bercerita lebih lanjut. Saya spill sedikit tamu-tamu ini. Ketiga tamu spesial ini, mereka adalah para pengurus SVD Youth Distrik Mamere. Pada edisi kali ini, tajuknya dari teman-teman redaksi, tajuknya Menduda Cerita, mengangkat dunia dalam cerita. Oke. Selanjutnya kita perkenalan dulu ya. Orang bilang tak kenal maka tak sayang toh. Dikenal dulu baru sayang. Saya sendiri sebagai host Rifan Laku, biasa disapa Iba, dan tamu-tamu kita ini para pengurus SVD Youth Distrik Mamere. Saya persilakan untuk memperkenalkan diri, ceritakan sedikit backgroundnya, role-nya di SVD Youth Distrik Mamere sebagai apa, bisa cerita sedikit kepada kakak di sebelah kanan saya. baik ya. Terima kasih host yang sudah memandu kita pada podcast ini. Sedikit saya memperkenalkan diri, nama saya Albert Wodon. Kebetulan pada kegiatan SVD Youth Distrik kemarin tanggal 27 sampai 29 Januari yang bertempat di Keo Pante, saya dipercayakan oleh teman-teman dari 5 paroki yang berada di bawah naungan SVD untuk menjadi ketua, dan pada tanggal 29 Januari sudah dilantik melalui perayaan Ekaristi di Gereja Universitas Keo Pante. Mungkin itu saja teman-teman, singkat dari saya, mungkin bisa langsung ke temannya. Baik, nama saya Noel dari OMK Iwaman. Oke, saya sendiri Mika Mitance. Ya, saya di
SVD Youth, sebenarnya saya ini ketua panitia ya, panitia penyelenggara ya. Ya, panitia penyelenggara. Sudah senior. Saya hanya memfasilitasi mereka. Ya. Di sini saya hanya memfasilitasi mereka untuk kegiatan SVD Youth. Nah, tapi saya sendiri tidak bergabung di SVD Youth itu. Ya, tapi sebagai orang tua yang berjiwa muda, pasti kami ya akan support mereka punya kegiatan ke depannya. Nah, saya juga seorang pengajar, ya, guru SMA di John Paul II Momere. Oke, baik itu saja. Oke, baik. Terima kasih kakak bertiga sudah memperkenalkan diri. Selanjutnya mungkin para pemirsa di rumah penasaran nih. Kira-kira SVD Youth Distrik Mamere itu apa? Bagaimana itu SVD Youth Distrik Mamere? Mungkin kakak bertiga bisa jelaskan sedikit bagaimana awal terbentuknya SVD Youth Distrik Mamere, bagaimana kegiatannya dan sekarang bagaimana? Oke, baik. Jadi SVD Youth Distrik Momere adalah sebuah lembaga yang dibentuk untuk menaungi kreativitas dan inovasi anak-anak muda khususnya. Teristimewa anak-anak muda yang berada di bawah naungan paroki-paroki yang ditangani oleh SPD. Jadi di Keuskupan Momere sendiri ada 5 paroki yang ditangani oleh SPD, ada paroki Renyares Rejo Pante, ada paroki Santo Yosef Kerja Pelit, paroki Santo Yosef Freina Dabets Bolong-Bolon, paroki Santa Sima Trinitas Serunut, dan paroki Santo Yohanes Pembaptis Boganagar. Inisiatif dibentuknya SVD Youth Distrik Momere ini sebenarnya adalah inisiasi dari pastor-pastor yang berada di kelima paroki tersebut. Kemudian para pastor paroki dan pastor-pastor rekan yang berada di paroki-paroki yang dinamakan SVD. Kemudian kami juga awalnya disampaikan oleh Pastor John Mai bahwa dalam waktu dekat paroki-paroki yang berada di naungan SVD akan membentuk sebuah wadah organisasi yang kiranya bisa menampung semua keterlibatan anak-anak muda dari 5 paroki tersebut. Kemudian dilakukanlah koordinasi dan konsolidasi di antara kelima paroki tersebut. Setelah itu kemudian dibentuklah sebuah panitia kecil di bulan Desember tahun 2022. Jadi intinya bahwa dari nomenklatur organisasinya kan ada kata youth. Youth itu kan secara harfiah kalau kita artikan kan muda, anak-anak muda. Jadi memang target atau sasaran dibentuknya SVD Youth ini ya untuk mengakomodir anak-anak muda agar bisa terlibat secara aktif dalam kegiatan-kegiatan gereja, kegiatan-kegiatan rohani yang sesuai dengan misi spiritualitas yang sudah dijalankan oleh SVD itu sendiri. Jadi kami juga awalnya menyambut baik, kemudian beberapa perwakilan pemuda di paroki-paroki yang berada di naungan SVD ini juga menyambut baik, dan akhirnya di Desember itu kita mulai dipertemukan di Aula Paroki Pante untuk membicarakan apa yang harus kita laksanakan untuk mengumpulkan. Jadi pada intinya bahwa ini menjadi wadah untuk pemuda untuk berkumpul, bisa menyalurkan kreativitasnya, bisa menyalurkan inovasinya, bisa menyalurkan apa yang menjadi ide-ide yang dapat mereka salurkan untuk kemajuan mereka sendiri secara pribadi dan bagaimana mereka akan berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan rohani. Jadi kami juga menyambut baik dan akhirnya puji Tuhan kegiatan itu bisa terlaksana meskipun dalam waktu 3 hari dan baru pertama kali dilaksanakan, tapi kita harus patut bersyukur, apresiasi karena mungkin ini adalah organisasi awam SVD pertama yang dibentuk di Keuskupan Momere, dan kegiatan ini baru pertama kali dilakukan, dan kebetulan saat itu umat
dari Paroki Raja Rosary Kepanten selaku tuan rumah menyambut baik karena sudah sejak lama kegiatan-kegiatan Livin seperti ini sangat dirindukan. Jadi dengan adanya kegiatan-kegiatan ini diharapkan anak-anak muda itu tergerak hatinya dengan berbagai macam karakter yang berbeda. Diharapkan dengan adanya situasi dan kegiatan seperti ini, teman-teman anak-anak muda itu bisa terlibat meskipun secara spiritualitas kontumnya agak goyah, tapi setidaknya mereka pelan-pelan untuk berubah, istilahnya hijrah ke jalan yang baik. Kira-kira mungkin gambaran umumnya seperti itu. Kenapa harus ada wadah spiritualitas? Itu saja mungkin dari saya terkait dengan ini. Kalau dari saya sebetulnya sama seperti yang dijelaskan oleh Albert. Cuma di sini kebetulan saya itu yang paling terakhir bergabung dalam kepanitiaan. Karena saya waktu ketika Pater John ketika kirim pesan ke saya, bilang, nanti gabung ya ke SPD Youth. Terus saya tuh kayak macam, ini SPD Youth ini apa sebenarnya? Jangan sampai hanya, iya bukan masalah barunya sih, tapi kadang tuh hanya berubah nama, tapi konsepnya tuh sama, paling hanya mengumpulkan teman-teman, terus setelah dikumpulkan hanya hura-hura, setelah itu selesai. Jadi saya tuh sempat browsing dulu di internet, cari-cari lah di internet, saya ketik SPD Youth, tapi yang saya dapat itu hanya para frater dan juga anak-anak muda itu menari. Waktu itu saya lihat yang di ND kalau tidak salah. Terus saya googling lah di Instagram, kebetulan saya dapat SPD Youth, tapi itu yang dari Cina. Nah saya lihat mereka tuh lebih aktif kegiatannya, mereka kayak bergerak di bidang sosial sama bidang-bidang yang sepertinya tidak terlalu rohani, tapi mereka lebih banyak bergerak di bidang sosial. Dan dari situ saya mulai tertarik, nah bisa nih kayaknya kita pelan-pelan, kita masuknya lewat gereja, tapi nanti kita bawanya itu lebih ke urusan-urusan yang lebih bersifat kemanusiaan dan juga sosial. Itu yang membuat saya akhirnya tertarik untuk bergabung ikut dalam kegiatan SPD. Ini apa bisa? Karena saya sebagai ketua panitia terpilih, jadi di sini saya mau sampaikan bahwa saya diundang. Sebenarnya mungkin kalau saya tidak bergabung pun tidak jadi persoalan ya. Nah, saya di sini adalah salah satu saya ketua lingkungan juga. Ketua lingkungan ya dianggap bahwa di paroki ketua lingkungan yang paling muda, ya. Ketua lingkungan yang paling muda lalu paling aktif mungkin dalam segala kegiatan. Akhirnya kemarin saya diundang untuk ikut pertemuan bersama dengan OMK dari 5 paroki. Lalu ketika saya datang saya lihat, wah ini semua bergabung ini orang muda OMK semua. Hanya ada saya di situ. Hanya ada saya di situ. Berjuang muda. Lalu saya berpikir bahwa ya mungkin saya orang tua yang berjuang muda. Tapi saya ikuti prosesnya. Setelah itu dalam pembicaraan lanjutan, ya, mereka mulai membicarakan tentang kegiatan-kegiatan yang akan mereka laksanakan dari perencanaannya. Lalu dibentuklah, saat itu kepanitiaannya belum dibentuk ya. Nah, saat itu kepanitiaan belum dibentuk. Lalu ketika saya ada di situ, pas mau pembentukan panitia, sepertinya ya ada beberapa orang di situ bersuara bahwa saya boleh menjadi ketua panitia. Oke. Saya memang tidak pernah menolak saat itu, ya. Saya tidak pernah menolak, alasannya karena saya juga suka sekali untuk bergabung dalam semua kegiatan anak muda, ya bukan hanya anak muda biar anak kecil atau ini kalau mau mereka mau ada acara atau kegiatan, saya suka sekali bergabung dengan mereka. Jadi waktu itu saya tidak pernah menolak ataupun saya berkata bahwa buat apa saya ikut kalau saya ya zamannya sudah tidak harus bergabung lagi dengan anak muda ya. Jadi ya kami beberapa orang ya waktu itu kita 3 atau 4 orang yang ditunjuk untuk menjadi pengurus inti ya. Lalu ya secara terbuka aklamasi kami memang dipilih. Saya sebagai ketua panitianya, saudara Albert itu sebagai wakilnya. Lalu ya ada teman-teman yang lain juga hadir dan kebetulan yang hadir di sini adalah kami punya koordinator lapangan. Seksi acara dari media ini yang merancang acaranya ya sama-sama bersama dengan kami panitia inti merancang kegiatan sehingga ya terlihat seperti yang kemarin yang kalian ikuti.
mungkin itu saja. Tapi ketua panitia yang ini BTW paling terbaik sih Ya. sama saya. Terima Acara kasih. paling meskipun ada beda pendapat tapi kita bisa langsung nge-crop kembali jadi tidak ada saling gondok-gondokan. Kalau saya secara pribadi ya mungkin bersyukur juga teman-teman SPD Youth ini mendapat orang seperti Ibu Mince ini, kan kita perlu perspektif dari orang senior toh. Ya. Kalau anak muda sendiri kan biasanya agak lari-lari sedikit. Ya tapi bekerja dengan mereka itu luar biasa. Dengan ada Terasa Ibu Mince kembali. ini ya, Jiwa Jadi muda muda kembali mulai. kakak tadi sempat cerita toh tentang kegiatan SPD Youth di Sukmamere di Geobantu. Mungkin kakak bisa jelaskan sedikit bagaimana kesannya selama kegiatan di sana. Ini dari perspektif panitia ini. Dari perspektif panitia. Oke, baik. Silakan. Jadi begini, kesan pertama kali yang ada di benak saya itu bahwa meskipun kegiatan waktu itu belum terlaksana, tapi beberapa hari sebelumnya saya sempat berpikir bahwa ini cukup luar biasa buat anak muda. Dimana kita tahu sekarang ini kadang tuh untuk mengumpulkan anak muda dengan jumlah yang cukup banyak itu kan Agak susah ya. ya menjadi tantangan tersendiri buat kita. Kemudian setelah dikonfirmasi ke masing-masing paroki, antusiasnya baik, kemudian beberapa informasi juga kami dapatkan, mereka sebelum datang untuk mengikuti kegiatan live-in untuk SPD Youth itu, mereka mempersiapkannya dengan cukup baik itu dari persiapan untuk mengikuti kegiatan maupun untuk persiapan teknis lainnya. Jadi saya rasa mungkin ini hal yang cukup luar biasa. Karena di jam sekarang sulitlah kita untuk mengumpulkan anak-anak muda sebanyak itu dan harus terlibat di kegiatan yang jangka waktunya memakan sampai dengan 3 hari. Karena kita tahu kan anak-anak muda kita yang tergabung dalam UMK, khususnya kita muda ini kan kita punya kepribadian yang berbeda-beda. Ada orang yang lebih nyaman dengan sesuatu yang bersifatnya formal, ada orang yang tidak begitu nyaman dengan segala sesuatu yang terlalu formal. Makanya duduk lingkar. Jadi itu yang menjadi tantangan buat kita. Jadi teknik untuk merangkul orang, bagaimana cara kita bergaul sehingga orang itu bisa bersama-sama dengan kita, setidaknya kita bisa memahami perspektif masing-masing. Jadi tipenya seperti apa? Jadi kita, kalau tipe kita yang terlalu monoton, saya rasa bahwa itu juga sulit untuk kita bisa merangkul orang. Jadi kesan yang saya alami pertama dari kesepakatan awal 35 orang per paroki untuk mengikuti kegiatan tersebut. Ada beberapa paroki yang mengutus kontingennya lebih dari itu. Kemudian ada yang memang tidak sampai 35, tapi kita patut apresiasi karena mereka mempersiapkan itu dengan baik. Jadi kesan yang saya tidak mau berpikir jauh tentang keterlibatan orang itu dalam keterlibatan kita semua dalam kegiatan kemarin. Yang ingin saya sampaikan bahwa partisipasi dan kepedulian kita terhadap kegiatan itu menjadi modal dasar. Itu yang pertama. Jadi kita tidak perlu berpikir sesuatu hal yang lebih besar. Hal yang paling penting adalah bagaimana kita bisa datang berkumpul dan kita kompak dulu. Sebelum melangkah ke hal-hal yang lebih besar, setidaknya kita harus kompak dari awal. Kita harus bangun fondasi sehingga apa yang akan kita lakukan itu kedepannya bisa berkelanjutan, sustainable dulu. Jadi kalau ditanya apa harapan saya ke depannya, ya saya belum ada di benak saya. Karena berbicara tentang konsep, ekspektasi begitu ya. berbicara tentang konsep mudah buat kita. Tapi eksekusinya Jalan gambar. Bukan menjalankan juga sih sebenarnya.
Bagaimana kita Ya. berkumpul dulu. Kita berkumpul, memperkuat dulu, saling mengenal karakter satu sama lain, konsolidasi. Dengan itu kalau kita sudah klop, ide-ide kita tuh gampang. Nah, jadi yang paling penting itu adalah kita datang, duduk berkumpul, memahami karakter satu sama lain dan kita kompak dulu. Setelah kita kompak baru itu ide-ide itu akan muncul. Ide-ide liar, ide-ide yang apa? Iya, harus seperti itu. Jadi kalau ditanya, Muncul ketemu ide liar. kalau jadi ketua SPD Youth, kira-kira kamu buat apa? Jadi kalau beberapa orang yang menyarankan kau harus kerja ini, kau harus buat event yang besar seperti ini, itu kita berpikirnya terlalu jauh. Kita baru, fondasi kita belum kuat, dasar kita belum kuat. Terus kita tersebar di 5 paroki. Kita belum saling mengenal. Kegiatan 3 hari kemarin itu belum memberikan dampak bagi kita untuk mengenal karakter kita masing-masing paroki satu sama lain. Jadi yang sekarang itu boleh kalau program sudah dirancang, kalender kegiatan sudah dibuat. Tapi yang paling penting bahwa kita kompak dulu. Makanya beberapa hari kemarin, beberapa waktu yang lalu kami sempat berdiskusi dengan teman-teman pengurus ini bahwa kita boleh buat program tapi tidak perlu terpaku dengan apa yang kita sudah rencanakan. Berjalan rileks. Berjalan rileks. Intinya kita kompak dulu. Kita kompak bersama. Kalau sudah saling mendengar satu sama lain, nah itu oke. Mungkin itu dari saya. Saya mau dengar dari Ketua Panitia. Baik, Ketua Panitia. Sebenarnya yang pertama tuh harus beri aplaus untuk kami panitia ya. Aplaus untuk kami panitia. Memang kesan kalau kami melihat secara umum kesan daripada kegiatan kemarin itu ya bagi kami, bagi saya sendiri sebagai ketua panitia, saya melihat bahwa itu sudah lebih dari cukup ya, sudah lebih dari cukup. Karena saya sampaikan di awal tadi bahwa saya ini hanya memfasilitasi ya, memfasilitasi mereka. Tetapi apa yang sudah kami buat ya, panitia buat, itu seharusnya mungkin kedepannya itu SPD Youth yang baru itu bisa membuatnya lebih wow dari itu ya, sudah ada standar ini, jadi mereka harus buat sesuatu hal yang lebih bagus dari apa yang sudah kami buat kemarin ya. Jadi ini awal yang bagus untuk mereka ya, awal yang bagus. Kita sudah menyiapkan berbagai hal, kita sudah menyiapkan berbagai jenis kegiatan kemarin. Terima kasih juga untuk semua ini teman-teman yang saya, mereka apalagi ini sesi acara rancangan cukup luar biasa. Tapi kalau soal rancangan itu bukan dari seksi acara saja sih, itu kerjasama dari terutama ketua panitia ini benar-benar dia mendengarkan dan Totalitas ketika ada kesulitan. Ini kekompakan tadi seperti yang Terus saya juga begitu, kalau macam ada kekurangan tuh saya selalu menghubungi kakak berdua ini sih. Jadi saya selalu menghubungi mereka biar acara itu bisa berjalan. Kalau ditanya kesan dari saya sih sebenarnya ini itu adalah fase dimana kita itu untuk growing up, kita tumbuh bersama. Dan saya melihat teman-teman antusias dari kelima paroki itu sangat luar biasa. Ketika panitia menyampaikan, oh ya nanti persiapannya seperti ini, konsepnya seperti ini, peralatan atau apa saja yang perlu dibawa itu mereka siapkan. Dan juga untuk para frater juga saya waktu pas hari pertama itu pas datang tuh mereka agak kaget gitu, kok kami disuruh berjalan pakai juga gitu kan. Tapi hasil akhirnya pada mau juga kan. Itu menurut saya suatu apa ya, kayak macam berarti teman-teman tuh mendukung juga tuh acara kami. Kebetulan kemarin informasinya agak terlambat. Kami juga kaget juga disuruh ke sana. Apalagi ini, apalagi kan ini SPD Youth Distrik Mamela ini baru juga bagi kami. Kami ke sana tiba-tiba disuruh pakai jubah dalam barisan, kami juga kaget. Tapi baik, kami dapat banyak pengalaman. Iya, hanya saja pada saat itu saya sempat suruh, kenapa barisan para frater terlalu hening, kenapa tidak ada yel-yel? Terus ada yel itu kalau pakai jubah nggak boleh. Persiapan mungkin ya, persiapan. Kami juga tidak sempat siap. Iya, tapi kalau apa waktu itu dipersilakan kami ada banyak yang
bisa lah ini seperti Mungkin itu kan adik-adik bisa. yang tingkat 2 Tingkat dua mungkin tuh ke depan ke depannya lebih. bisa dipersiapkan. Terus yang bikin saya agak sedikit, bukan sedikit sih, banyak bangga tuh karena ini kan yang ada yang pertama kali di Maumere ini kayaknya SVD ya. Dan Iya. kita tahu bahwa SVD itu dengan Maumere itu sudah punya kayak macam istilah kalau kita ngomong SVD pasti kita selalu kaitkannya itu dengan Maumere. Karena kita tahu bahwa SVD itu menjadi pelopor ya untuk biara yang berada di apa. Jadi ketika kalau kita bicara soal SVD kita langsung tahu itu Maumere. Dan bahkan mungkin bukan hanya saya sendiri, kakak mungkin mereka juga mungkin kalau kita ngomong para frater pasti kita selalu tertujunya itu ke SVD bukan yang lain sih. Jadi Tidak juga. itu yang Itu mungkin dari kenal saja. Kita tahu dari yang lain. Karena di sini banyak biaran, nanti biaran lain tersinggung. Toh. apa toh kebetulan kan SVD itu menjadi tuan rumah untuk kita semua. Iya. Terutama kalau sewa pantai itu pasti identiknya SVD sih. Tadi kan temanya tadi yang kita bicara dari tentang SVD Youth Distrik Maumere. Saya sekarang ingin dengar bagaimana mungkin apa spesialnya SVD bagi ini Maumere ini, terutama bagi Kewa Pantai dan bagi para lain, sehingga ini SVD Youth Distrik Maumere macam memiliki apa nama tersendiri lagi di sini. Mungkin kakak mereka bisa jelaskan sedikit. Jadi saya dulu. Oke, boleh. Kalau tadi seperti yang sudah saya singgung tadi kan, kalau kita bicara soal SVD itu memang kalau sama Kewa Pantai itu sudah dekat banget ya. Kalau ngomong SVD itu kita selalu ingat bahwa ada Pater Klaus, Pater Hans, Pater Bolen, kayak mereka beliau-beliau ini itu sudah sangat menyatu sekali dengan Kewa Pantai. Dan kalau bicara soal SVD yang seperti yang tadi saya bilang bahwa waktu kami kecil, waktu saya kecil, saya tuh hanya tahu ya SVD gitu. Dan tahu kalau yang berjubah ya pasti orang-orang SVD pada masa waktu itu. Waktu yang Tapi sekarang sudah 20 tahun yang lalu seperti itu. Dan Pengetahuannya sudah sekarang sudah berubah. Bahkan ketika saya sempat berada di luar, saya itu selalu ketika bertemu sama para imam dari luar, saya selalu tanya, para imam SVD itu daerahnya di mana ya? Kayak ingin tahu bedanya SVD di luar sama di Maumere itu seperti apa. Jadi memang susah sekali sih kalau macam untuk melepaskan diri dari SVD karena memang punya pengaruh dan sudah punya ikatan emosional yang sangat dekat sih sama orang-orang SVD. Seperti itu. Kakak Mincin? mungkin kalau dari saya tidak melihat bahwa di sini yang SVD-nya yang tentang biara dan lain-lain ya. Saya melihat di sini SVD ya, dia memfasilitasi orang muda yang ada di 5 paroki ini. Yang saya melihat seperti itu. Memang seperti yang Albert sampaikan tadi ya, bahwa memang dari di keuskupan ini memang hanya ada 5 paroki yang dari sekitar 40-an ya? sekitar itu 37 Lumayan. 40-an. Mungkin berarti mereka lebih tahu ya jumlahnya. Saya juga tidak tahu. Jadi seperti yang sudah disampaikan Albert tadi memang apa namanya 5 paroki yang dipimpin oleh Imam SVD. Memang mereka punya OMK. Jadi di sini mungkin saya lebih berbicara tentang kegiatan orang mudanya ya. Kegiatan orang muda. Memang tadi dia sudah sampaikan banyak hal, Albert sudah sampaikan banyak hal bahwa untuk mengumpulkan banyak orang itu memang sangat-sangat sulit ya. Sangat-sangat sulit. Ini pengalaman saya sebagai ketua lingkungan. Saya ini dipilih langsung oleh orang-orang tua ya, orang-orang tua yang ada di situ. Mereka menunjuk langsung ya, karena memang mereka berpikir bahwa mereka tidak bisa lagi untuk mengatur anak-anak muda di situ ya. Susah untuk mengatur anak-anak muda di situ. Kalau bicara di sini lebih kepada pengalaman mungkin ya, lebih kepada pengalaman. Jadi tadi siang kami sempat bincang-bincang dengan Albert ya. Dia bilang Albert untuk mengumpulkan banyak orang itu biasanya saya punya 2 metode. Saya biasa berkaitan dengan bacaannya kitab suci. Ya, Yesus memberi makan 5.000 orang, lalu perjamuan malam terakhir. Kalau kita pakai konsep itu, Ada dasar biblis. kalau kita pakai konsep itu memang kita bisa menarik perhatian banyak orang di situ. Ya, kemarin saya sempat buat seperti itu. Vakum sekali kami punya lingkungan,
ya vakum sekali dalam kegiatan apa saja. Tapi bagaimana saya mencoba untuk menarik perhatian mereka, itu saya pakai dua metode itu. Ya, ketika saya berbicara konsultasi dengan tokoh-tokoh agama di situ, lalu saya sampaikan bahwa mungkin dengan cara ini. Jadi satu hari saya buat kegiatan yang datang pertama itu anak muda, ya, anak muda di lingkungan, dengan mereka punya berbagai karakter, ya. Tapi ketika, ya, apa tadi istilah youth oleng ya? Nanti akan saya jelaskan tidak. Saya akan menjelaskan. Saya tidak menyebut SWD tapi di bagian youth olengnya itu ya. Ini bagian dari perilaku. Ada, ya. Perilaku yang perlu diubah. Ya, kalau ada itu segala sesuatu tuh kok bisa rancang. Sebelum bertemu mereka pernah satu kali, ini kejadiannya lucu ya, kalau kita lihat ketika kita mengajak mereka anak-anak muda ya duduk di nongkrong di jalan, kita ayo kita latihan chord. Jawaban mereka ada ladies tidak, ada ladies tidak. Itu jawaban mereka, ada ladies tidak. Bagaimana bahayanya sih? Jadi itu juga kita harus masa alurnya itu kita harus mengikuti mereka ya. Kita tidak bisa memaksa mereka seperti itu. Jadi kalau menurut pandangan saya SPD Youth ini memang suatu wadah yang memang sangat bagus ya, sangat bagus untuk menampung anak muda. Ya, anak muda sehingga kedepannya itu mereka bisa berkembang. Duduknya kami bertiga di sini. Kalau saya mungkin berbicara tentang pengalaman karena saya pernah muda. Kalau mereka dua ini Sekarang masih muda. Dan mereka Masih harus labil. berbicara. Mereka harus berbicara tentang mereka punya cita-cita mungkin ya. Betul. Kalau saya mungkin berbagi pengalaman ya, hanya berbagi pengalaman. Kalau menurut saya kakak masih muda sih. Jadi bukan pernah Terima muda. kasih. Masih muda. Oke, kalau dari saya berbicara tentang apa keistimewaan SPD Youth saat ini, apa keistimewaan SPD Youth saat ini. Jadi begini, kalau dari perspektif saya, SPD Youth ini kan kalau secara struktural dia sebuah organisasi, tapi saya tidak mau melihat secara sisi organisasinya. Yang pertama saya lihat bahwa siapa saja yang terlibat dalam organisasi ini. Jadi merujuk pada kata youth, orang muda. Itu yang pertama. Terus yang kedua seperti ini. Anak-anak muda ini kan bukan anak muda, kita orang-orang muda, khususnya Tersinggung. termasuk saya sendiri. Tidak berjuang. Jadi begini, maksudnya begini. SPD Youth ini sebagai sebuah wadah yang penting kita bisa datang duduk berkumpul bersama. Pada intinya bahwa kita hidup ini kan ada dua sisi, baik buruk. Kemudian kita hidup ini kan dengan, kalau orang melihat kita tuh, ketika kita dalam pandangan masyarakat itu kan biasanya kita dinilai dari tiga hal. Intelektualnya bagaimana? Emosionalnya bagaimana? Spiritualnya bagaimana? Sosial itu masuk di emosional sebenarnya. Jadi secara pedagogis itu kan orang menilai seseorang berdasarkan tiga aspek: intelektualnya, emosionalnya, dan spiritualnya. Iya, ilmu keguruan sih. Ini juga saya dapatkan dari seseorang yang memang dulunya berprofesi sebagai seorang guru. Karena ada diskusi ya, saya bisa tahu pedagogis orang, belajar pelan-pelan. Jadi kadang orang itu lemah pada sisi emosional dan lemah pada sisi spiritual. Dan jujur saya katakan bahwa saya orang yang lemah di kedua bidang itu. Ini saya harus jujur. Meskipun saya tapi dipilih jadi ketua. itu yang saya bingung. Artinya orang Kenapa begini? Bukan bingung. Secara spiritual lemah, secara emosional juga lemah karena banyak kekurangan. Jadi emosional yang dimaksud bukan saya emosi, tapi bagaimana pola perilaku, tingkah laku saya. Itu kan gonjang-ganjing sebelumnya. Gonjang-ganjing. Spiritualitas tidak terukur dengan baik. Jadi sebenarnya yang harus diperbaiki itu melalui wadah SPD Youth ini adalah kita itu sebagai anak muda itu sadar bahwa ada hal-hal yang kontradiktif dalam kehidupan kita itu setidaknya bisa diubah.
emosionalnya yang sebelumnya kurang baik, perlahan-lahan melalui wadah ini kita saling mengajak. Masuk sini kok teman, datang dulu sini. Tapi jangan langsung bilang kita ada pertemuan. Oh, sini dulu. Buat apa? Ada satu botol di sini. Tolong ke sini. Datang ke sini baru kita mulai rasuki dia sudah. Itu masuk pedagogi atau andragogi? Iya, itu begini. Nah, itu akhirnya makanya tadi kita bisa menyesuaikan orang dengan situasi emosionalnya. Makanya sudah seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kadang orang itu tertarik dengan hal-hal yang sifatnya formal, dan ada orang yang tidak begitu tertarik dan hal-hal yang sifatnya formal. Santai saja. Santai. Kalau mau datang aja bilang, teman, kamu ikut tidak kita kegiatan? Kegiatannya apa? Pertemuan. Nanti mereka punya bayangan datang diam. Tapi aku bilang, teman datang dulu. Kita duduk ngopi santai sampai kisah dulu. Tuh ya. Sebenarnya saya datang. Itu yang Saya kasih. cepat ya. Nah, itu mereka cepat. Jadi Tergantung pola pendekatan. Nah, setelah itu mereka bergabung, nah, baru kita mulai pelan-pelan mengarahkan dengan bantuan-bantuan. Pastinya kan di dalam organisasi ini ada senior-senior yang bisa mengarahkan kita, ada pembina, setidaknya bisa mengarahkan kita. Jadi pada intinya bahwa apa keistimewaan SVD Youth saat ini, saya tidak berpikir bahwa saya harus buat sesuatu yang wow, spektakuler, dan itu belum ada pada bayangan saya. Dan saya sebagai pimpinan saat ini pun saya masih berpikir bahwa jadi saya sebagai pimpinan saat ini pun saya berpikir bahwa wadah ini saya jadikan sebagai suatu tempat untuk bagaimana saya merefleksikan diri. Karena saya juga mulai memperbaiki sisi spiritualitas saya, karena sebelum-sebelumnya itu dalam kegiatan gereja apapun itu saya tidak pernah terlibat. Saya tidak pernah terlibat. Doa saya jarang. Mengaku dosa. Doa saya jarang. Jadi saya rasa bahwa saya harus bisa menemukan sebuah circle yang mengarahkan saya untuk terlibat, sehingga saya bisa berubah. Bukan berarti bahwa saya mengesampingkan circle-circle yang sudah saya geluti sebelumnya. Apakah yang itu objek itu ada mungkin objek yang lain di Anda tertarik? Tidak. Jelas ada. Pasti ada. Magnetnya itu ada. Jadi lingkaran-lingkaran yang sudah saya alami sebelumnya, saya rasa bahwa ya sudah cukup lah. Dan yang mengalami itu bukan saya sendiri. Pasti banyak teman-teman muda juga mengalami seperti itu. Kebetulan saya sudah menemukan jalan untuk berhijrah, tapi masih dalam tahap. Jadi dari kalau presentasi 100 saya masih di 30. Masih butuh proses yang panjang. Jadi intinya bahwa keterlibatan orang dalam SVD distrik itu, awal yang harus kita bangun adalah bagaimana kita bisa merubah sisi emosional kita yang sebelumnya buruk menjadi baik dulu. Spiritualitas kita yang sebelumnya masih terbengkalai, kita benahi pelan-pelan. Setelah itu kalau kita sudah kuat, baru kita mulai beranjak ke hal yang lebih besar. Kita baru awal. Kita kuat dulu dari bawah. Jadi kita underground dulu, pelan-pelan baru kita mulai siap-siap untuk take off. Oke. Yang saya maksudkan tadi kan ini SVD. Iya. Kata pertamanya SVD. Jadi tentu SVD ini memiliki peran tersendiri dalam organisasi. Jadi yang perlu saya dengar dari kakak 3 orang ini, kira-kira apa yang menjadi spiritualitas SVD yang bisa diambil bagi kaum muda. Kan kalau dari saya sendiri kemarin pada saat kegiatan kan ada kuis kitab suci, ada mazmur, kitab suci itu kan spiritualitas SVD, sabda Allah. Dalam sabda Allah kita semacam mengedukasi kaum muda supaya kembali lagi pada gereja dan lebih dekat dengan Tuhan. Saya ingin dengar dari kakak 3 orang bagaimana peran SVD dan apa yang menjadi spiritualitas yang bisa diambil kaum muda. Oke, saya duluan lagi. Oke, boleh. Kalau bicara soal SVD itu seperti tadi ya, itu kan kalau seperti yang disinggung itu sabda Allahnya yang mau ditonjolkan, firman Tuhan ya kan.
Kalau dari saya sendiri, selama kegiatan 3 hari ini dan juga selama saya berada di paroki SPD, itu memang kitab suci itu suatu hal yang sudah menjadi, ya istilahnya kayak macam kalau kau mengaku sebagai orang SPD meskipun awam, ya kau harus benar-benar kuat di kitab suci. Tapi saya lihat bahwa saat ini tuh termasuk saya sendiri orangnya kadang malas dibaca kitab suci. Justru lebih senang tuh baca ya buku di Ismusnas atau mungkin di gramedia.com. Tapi menurut saya nah peran SPD-nya ini penting. Maksudnya kita jangan mungkin misinya itu kita bawa tetap tentang kitab suci, tapi dalam kemasannya itu yang berbeda. Contohnya dalam bentuk podcast begini juga bisa kita bicara tentang kitab suci, atau mungkin di platform yang lain, di TikTok, di Instagram, media sosial itu bisa. Jadi jangan ketika kita bicara tentang kitab suci kita selalu pakai pola lama atau mungkin treatment yang lama, karena itu yang bikin anak-anak muda juga jadi malas ketika ke gereja ya paling ya baca kitab sucinya kayak gitu, imamnya khotbah di depan terus kita ngedengerin, kan orang juga bosan. Bukan berarti semua imam khotbahnya membosankan ya, jangan sampai nanti ada yang imamnya tersinggung lagi ini. Tapi kita harus bisa berapa ya kakak, sebenarnya itu kayak bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini kan. Kalau dulu kan kita lihat imam itu ke rumah-rumah terus bawa dengan buku besar kitab suci terus mulai istilahnya berorasi lah, berpidato tentang isi kitab suci kan, isi Injil kan. Tapi sekarang tuh kita bisa lebih merubahnya biar anak muda itu lebih tertarik lagi. Itu dari saya. Kalau sekarang trennya itu dari para praktek misalnya buat renungan yang singkat itu, macam sakti yang lili itu mungkin kakak pernah share. Oh iya, betul. Story dia bagus sekali. Kan kemasannya itu lebih update. Karena saya lihat bahwa kita dari gereja Katolik itu dalam maintain media sosialnya itu sangat kurang. Beda sekali dengan saudara tetangga kita. Mereka tuh benar-benar up to date sekali cara mengolah media sosialnya. Itu yang bikin mereka banyak karena mereka kan pewartaan. Iya, lebih ke pewartaan. Mungkin dari kakak. Oh ya, kalau bicara tentang spiritualitas SPD ya, nah, seperti saudara sampaikan tadi, dia lebih berbicara kepada bagaimana konteks dalam arti bagaimana kita mengajak orang muda untuk terlibat di dalam satu kegiatan spiritual di SPD itu dengan berbagai kegiatan yang memang menarik. Apalagi sekarang kita berada di era digitalisasi, abad 21 ya, perkembangannya memang semakin harus kita ikuti bertahap ya. Tapi tidak terlepas dari itu, kegiatan-kegiatan kecil yang kita lakukan dalam lingkup kecil dulu ya. Kita jangan berbicara dulu tentang gereja, tentang spiritualitas, tentang masa kedepannya seperti apa, tetapi mungkin kita bicara tentang spiritualitas yang ada di ya, lingkup yang paling kecil ya. Antara teman, ya pribadi mungkin. Nah kalau pribadi tadi mereka dua sudah sharing banyak sekali ya. Secara mendalam. Jadi sekarang soal keterlibatan saja ya, keterlibatan anak muda ya, keterlibatan tentang keterlibatan. Memang mereka suka sekali terlibat dalam hal itu, tetapi harus ada orang yang menjadi motivator ya, promotor untuk fasilitator mereka ya. Mereka tidak bisa berjalan atau berkembang sendiri, tidak bisa. Memang tadi sudah disinggung bahwa banyak konten-konten sekarang yang sudah dihasilkan oleh anak-anak muda. Saya lihat kemarin story dan juga ya banyak ya di dalam bidang sastra dikaitkan dengan ini, puisi. Yang punya ada satu di sini, Frater Jansen, Ruang Kata. Keren sekali Bisa, ya. untuk pemirsa di rumah bisa follow Instagram Frater Jansen Radio. Ruang Kata. Bisa. Sudah follow. Kalau saya tidak main Instagram. Katanya tadi up to date. Iya. Semakin toksiknya jadi saya terpaksa menutup akun. Harus cari link Harus Frater ada Jansen. Dari kakak.
mungkin kita secara teknisnya tidak belajar langsung ke SPD, tapi melalui lembaga pendidikan kan kita belajar. Ini kan sama kaitannya juga dengan nilai-nilai SPD. Kita diminta belajar untuk menghafal urutan-urutan kitab suci, perjanjian baru, perjanjian lama, perjanjian keluaran, ulangan, terus perjanjian baru, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 2 Tesalonika, 1 Timotius, Saya suka hafal. Ibrani. Tapi sebenarnya soal spiritualitas saya tidak tepat. Jadi ini hanya sebatas hafalan kita semata, tapi bagaimana mengimani itu secara lebih dalam itu belum. Mempraktikannya itu belum. Jadi kita boleh bisa menghafal itu, dan saya sampai sekarang hafal. Wow, saya tidak hafal. Maksudnya begini, kalau untuk hafalan itu kan mudah, tapi bagaimana kita mengimani secara lebih dalam itu yang susah. Dan saya juga tidak bisa menemukan metode seperti apa supaya anak muda itu bagaimana setiap hari harus baca kitab suci, lihat kalender kitab suci, harus lihat hari ini saya harus baca itu, saya harus renungin. Karena itu sulit. Dan sebenarnya itu mudah ya, sesuatu hal yang misalnya kita mengajak mereka ya, ada 4 hal di sini yang harus supaya bisa mengubah orang punya karakter. Oh, ya. Nah itu yang pertama mungkin mereka mengamati. Ya, Mengamati. Sebenarnya spiritualitas itu tumbuh mungkin dalam keluarga, itu yang paling penting ya. Paling penting di dalam keluarga. Ketika itu kita berpikir untuk keluarga. Misalnya mereka mengamati. Setelah mengamati sampai pada karakter supaya menjadi biasa, maka itu mungkin mereka meniru. Setelah mengamati, meniru, lalu mereka mulai dengan membiasakan, ya melaksanakan, lalu membiasakan sampai pada karakternya itu terbentuk. Ya sudah menjadi karakternya terbentuk. Jadi untuk menghadapi dunia luar, misalnya mereka bergabung dalam kegiatan-kegiatan seperti SWDU, mereka sudah terbiasa sebenarnya, terbentuk spiritualitasnya sudah terbentuk di dalam keluarga kecil itu. Berarti kuncinya itu adalah perubahan perilaku. Yang penting sangat Terus tadi yang masalah Albert bilang, yang masalah anak-anak muda tidak punya panduan begitu. Sebenarnya sekarang SPD itu sudah punya, yaitu gebrak, yang buku kecil, yang kalender bawaan. Itu kan ada. Itu tuh simpel sekali, kita bisa lihat dari situ. Jadi bagi teman-teman yang ingin punya panduan kalender yang kecil bisa pakai gebrak. Jadi gini, menurut saya itu begini. Kita boleh punya panduan. Kita boleh punya panduan. Ada pelaksanaannya ini. Ada hal-hal yang sudah dipersiapkan secara baik. Entah itu melalui pemanfaatan media. Misalnya kan kalau pagi kita bangun buka HP di grup ya ada yang kirim. Iya. Ada musik yang begini buka hari ini bacaan apa terus dulu renungan. Ada yang pakai bahasa yang ada simulan sedikit. Jadi saya berpikir bahwa orang-orang yang sudah menciptakan itu berupaya untuk bagaimana mempengaruhi orang, agar jadi dengan berbagai macam strategi yang mereka lakukan. Jadi saya pikir bahwa tapi kadang juga mereka hanya lihat sepintas ya tidak begitu tertarik juga. Kita sudah pakai metode yang benar-benar paling mutakhir gitu, paling terbaru dan mereka akan melihat itu setiap hari. Tapi masih juga mengabaikan, termasuk saya. Itu mungkin karena interaksinya Iya. Jadi mindsetnya itu yang seperti yang saya katakan tadi bahwa kita diminta untuk tergabung ke sini itu hal yang perlu kita ubah itu emosional konsum kita. Bagaimana kita peka terhadap situasi. Kalau macam kita sudah peka dan memahami bahwa hal itu penting untuk pembaharuan hidup, saya pikir bahwa itu bisa. Tapi meyakinkan orang dengan karakter yang berbeda-beda supaya setidaknya dia bisa hijrah. Metodenya kan sulit. Itu tadi saya sudah sampaikan tadi bahwa memang karakter itu memang susah untuk diubah. Tidak ada orang yang bisa mengubah karakter orang. Iya. Tidak mudah itu dan tidak mudah. Ya, dan tidak mudah. Biasanya itu memang terbentuk dari lingkungan keluarga dulu. Ya. Biasanya terbentuk dari lingkungan keluarga. Itu baru bisa keluar, kita bisa ubah, itu memang agak susah. Lalu tadi yang kata udah disampaikan di awal kan,
ini kan tergantung pendekatan saja. tergantung Iya. pendekatan juga, dan memang pendidikan pertama kita kan berasal dari keluarga. Tapi ya kembali kepada kita sendiri, kembali kepada kita. Dan kalau macam mau dibebankan kepada pengurus SPDI untuk merubah saya, saya bingung kenapa. Saya juga dengan kepribadian yang belum begitu baik, ya tuh masih banting kiri kanan. Lalu saya harus diberikan kesempatan bagaimana kau harus Ya diberikan, makanya kau harus dalam diberikan kesempatan seperti tanggung ini jawab. yang Intinya saling bekerja sama sih. kesempatan seperti ini sebenarnya berdua ini yang masih muda itu lebih kepada menyampaikan tentang kira-kira kedepannya saya mau seperti apa, Iya. saya mau seperti apa, sehingga semua orang bisa tahu bahwa oh iya, Siap. dari berdua saja masa kamu ini kan punya cita-cita masih ini ya, masih ini. Kalau saya mungkin hanya bicara tentang pengalaman saja, pengalaman dulu pernah ini. Jadi kalau kita berbicara bahwa dulu kami seperti ini ya, kalau guru kami mengajar ya, saya omong ini sedikit tentang ini karena basicnya ya. Jadi kalau kita mengajar, kita kasih contoh misalnya perilaku anak yang kita kasih contoh, ibu itu dulu sekarang beda, itu ibu dulu sekarang beda. Itu hanya soal perilaku saja, perilaku yang mereka hidup di antara dua dunia yang berbeda. Dulu zaman kolonial ya, sekarang zamannya zaman milenial. Jadi kita harus berubah pola pikir kita, menjadi seorang yang sebagai motivator. Ya, kita harus ubah pola pikir kita. Siap. Ya, kita harus ubah pola pikir. Bagaimana kita menghadapi anak milenial, tapi kita tidak bisa terapkan proses kolonialnya, itu tidak bisa. Intinya di pola pikir. Iya. Lalu pendekatan itu tadi. Iya. Tapi emang ada apa sih istilahnya pendekatan yang berbeda antara generasi milenial yaitu generasi kita sama yang generasi Gen Z ya kalau sekarang istilahnya. Kalau generasi Z itu kita harus cara pendekatannya itu memang harus ekstrim biar bisa connect ke mereka, benar-benar harus ya Kalau senior kami sini kayak Pak Tejo biasa bilang masuk melalui pintu mereka kurang. Nah, artinya pendekatannya itu ikut mereka dulu. Iya. Misalnya tadi seperti kakak Albert bilang, ajak mereka, ada bidu di sini datang dulu. Nah, tapi emang itu benar sih, yang waktu sama Pak Tejo itu pernah ya kita waktu itu turnamen bola voli itu kan kita ngikutin mereka kan, mereka maunya lomba voli. Nah begitu mereka masuk, kita doa rosario di lapangan. Itu keren banget sih menurutku. Itu semuanya setelah selesai bermain voli, Pak Terjan bilang, oke sekarang kita kumpul, kita doa rosario bersama dulu, baru kita lanjut main. Dan itu spiritualitasnya jalan, dan minat dan bakatnya juga jalan. Jadi itu seru sih. oke. Dengan Pak Tejo menginspirasi sekali. Inspirasi sekali Sangat. karena ya Inspirasi. banyak benar juga. Tapi orangnya nggak ada di sini jadi aman. Ada Oke, yang sekarang- baik yang ditularkan. Sekarang kita beralih ke Siap. topik yang baru. Ini mulai ide dan impian SPDI ke depan. Aduh. Kakak mereka kan sudah buat program, Iya. sudah merancang lah prospek ke depan bagaimana. Kakak Kayaknya langsung ke ketuanya deh yang Iya. jawab. Iya. Dia paling paham sih daripada Impian SPD Youth Distrik Momere ke depan berbicara tentang apa yang harus kami lakukan, karena itu sudah tertuang dalam rancangan program kerja yang sudah dibuat. Tapi kalau dari perspektif saya pribadi, hal yang saya impikan juga, yang saya impikan itu di awal-awal ini memang secara struktur, secara sistematis itu kan sudah ada rancangannya, struktur kepengurusan juga sudah terbentuk secara jelas. Seperti yang saya katakan di awal tadi, foundingnya itu kan harus jelas, dasar itu kan. Kuat dulu, saling paham. Dan saya sebagai ketua, hal yang mungkin saya ingin kepada teman-teman semua itu sesuai dengan hal-hal yang saya alami di beberapa organisasi yang pernah saya ikuti. Kita itu harus bisa menahan ego. Bisa menahan ego itu. Jadi kenapa saya bilang ego? Karena
kadang itu ego itu yang membuat kita itu tidak bisa saling mendengar. Jadi jangan ada yang harus merasa diri bahwa dia lebih hebat, apa yang dikatakannya lebih benar, dan kau harus ikut saya. Itu tidak boleh. Saling memahami karakter masing-masing itu yang penting. Dan intinya di bagaimana kita mengendalikan ego kita masing-masing. Itu yang impian saya. Jadi saya berharap bahwa kerjasama yang akan dibangun itu jangan sampai ada ego dan kecemburuan di antara sesama. Jangan sampai satu yang lebih unggul. Ini Bapak ada program-program unggulan. Program unggulan. Cocok tanam. Kalau program jadi divisi yang sudah dibagi itu kan ada 7 divisi. Ada 7 divisi kemudian sudah dirancang kemarin. Program unggulan untuk tahun ini program besarnya itu lomba tulis kitab suci dan lomba paduan suara. Rencananya mau digelar itu UMK tingkat keuskupan, tapi nanti akan disesuaikan dengan ketersediaan dana anggaran. Kalau memang bisa mencukupi dan didukung oleh banyak pihak, Luar biasa ya. Luar biasa ya. itu kita bisa melaksanakan. Kalau tidak, kita main dalam lingkup SPDI itu atau mengundang paroki-parokis kita. Itu yang pertama. Kemudian yang berikut, di tahun-tahun berikut kita tetap mengadakan live-in setiap tahunnya, seperti kegiatan yang sudah kita laksanakan di Keopante bulan Januari kemarin. Dan untuk tahun 2024 bulan Juli sudah dikonfirmasi ke Pastor Paroki Santo Yohanes Pembaptis Boganasar. Juli 2024 kita kembali mengadakan live-in di Paroki Santo Antonius Santo Yohanes Pembaptis Boganasar. Baik, dengan pertanyaan impian SPDU tadi, ya, mungkin apa yang kita bahas sudah selesai. Dan untuk mengakhiri podcast ini, dari tim redaksi Tadada siap rapid fire question. Jadi pertanyaan. Saya bisa nitip nitip pesan satu sih buat ketua SPDU. Kebetulan saya kan tidak masuk nih dalam kepengurusan dan juga dalam divisi. Bukan kode ya, bukan minta dimasukin juga sih. Mungkin kita bisa lebih tidak juga sih. Kebetulan kita tuh, saya ingin kita lebih fokus ke pengembangan SDM-nya sih. Mungkin kita lebih kita lihat bahwa kita ini punya paroki-paroki yang lebih terpencil kan. Kita bisa mengadakan pendidikan di sekolah, mungkin ada program-program. Kebetulan saya juga pernah mengikuti banyak program volunteer di daerah. Jadi mungkin lebih fokusnya ke situ sama berbicara tentang kemanusiaan. Itu menurut saya mungkin lebih pentingnya sih. Saya boleh titip satu pesan untuk ketua. Oh ya, harusnya. Ketua juga masih berbenah. Nanti ada pesan tadi satu saja. Pesan. Nanti bisa. Bekerja dengan cinta itu penting. Oh, ini. Maka satu kata yang saya sampaikan, cinta itu Tenang, bukan kalau ada permainan ayam beri apa? bangga, kemudian berusaha dan kau rasa. Oke, kita lanjut ke ini, rapid question. Jadi kakak bertiga sebentar jawab dengan cepat. Iya. Jangan lama. Oke, cuma 1, 2, 3 tuh. Tidak langsung saja. Setelah baca hitung dulu 1, 2, 3 biar Langsung aja. Langsung aja. Tidak pakai lama. Tersembunyi loh tadi. Ini kalau di apa tugas di gereja itu lebih suka yang mana? Jadi masuk atau jadi lektor? Kakak ini. saya lektor. Kalau Thomas. oh itu mas beda. Berarti suaranya bagus. Oke, pertanyaan kedua sekarang. Ini pilih bisa pertama atau bisa kedua? Bisa pertama. Oh, bisa kedua. Soalnya kalau bisa pertama tuh hostingnya tuh masih murni. Oh iya. Kalau bisa kedua tuh hosti sisa kalau berbicara. Itu bercanda. Sama saja. Sama saja. Oke, yang terakhir ini satu kata untuk Espiritus Mamer. Dua deh. Satu. Coba aja. Siskupika. Mau Cepat ini tadi rapid. CCTV, spektakuler lah. Kalau ke sini kenal. Kakak minta dulu. Banyak berkat. Dua dong bisa. Apa
Oh, wonderful. Oi. Kayak karena beda ya, maksudnya agak ke British. Auranya memang agak Auranya lebih Kayak ke Ayo, Mince. Kakak Mince, cepat. Apa ya? sudah ada. Albert tadi Spektakuler. spektakuler, saya wonderful. Kakak Mince extra extra. Tepuk tangan dong. Keren semua berdua, lalu saya kalau dalam bahasa Indonesia Oke, extraordinary. Ya, dengan berakhirnya represent berakhir pula podcast kita pada malam hari ini. Karena itu kami dari segenap tim redaksi menyampaikan terima kasih banyak ya. Pak dan Pak Tia, tepuk tangan dulu untuk sudah datang jauh-jauh dari Kerpantai hanya untuk duduk dan omong ini selama berapa jam tadi? Lebih dari 1 jam, Ya. 2 jam. Tapi datangnya yang Oke, Reza. Tidak apa-apa, kan ini kan yang baru topiknya menarik ya, baru kualitas. Sebenarnya masih ada beberapa hal, banyak hal yang Sebenarnya. harus disampaikan. Tapi Nanti ya, nanti diundang lagi toh. next time. Kita menunggu undangan. Oke. Siap. Untuk pemirsa di rumah, jangan lupa subscribe ke channel kami, channel Rumah Rafa. Nantikan video-video kami selanjutnya. Jangan lupa tekan tombol like, notifikasi, dan jangan lupa komen ya. Nah, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, jangan lupa share videonya juga ya. jangan lupa share videonya. Tapi yang paling penting subscribe. Ah. Saja. Sekian dan terima kasih.